Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya ibu-ibu, sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya nikmat apa? Nikmat kesehatan, ya. Allah memberikan kita nikmat kesempatan. Nah, jadi nikmat banyak uang, insya Allah, ibu ya. Nah, maka kalau ada di antara kita di sini yang merasa, uangnya kurang, mudah-mudahan ya setelah ini uangnya bertambah. Coba Haji Maria. Kalau ada di antara saudara kita yang diuji dengan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Terutama guru kita yang masih sakit, ya. Guru kita yang masih sakit, Ustadz Aep, mudah-mudahannya selalu diberikan kesabaran dan segera diangkat penyakitnya, gitu Ibu ya. Mohon yang belum punya keturunan, mudah-mudahan sesegera mungkin ya Allah berikan keturunan. Ya. Mohon. Yang belum ada jodoh, di sini belum ada yang belum ada jodoh, enggak kali ya Bu ya. Semua alhamdulillah. Kecuali paling janda kali Bu ya. Kalau janda yang mau nikah, kita doakan supaya dipermudah, dipercepat supaya menikah lagi. Terkadang Ibu ya, terkadang ada orang lebih nyaman menjanda. Terkadang ada juga orang tidak betah kalau hidup sendiri tanpa suami, gitu maksudnya. Ibu ya, maka mudah-mudahan intinya semua kita mendapatkan kemudahan. Baik, kita lanjutkan Ibu sekarang kajian kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 127. Nabi saja Ibu berdoa supaya amalnya diterima, bagaimana dengan kita, gitu kan Ibu ya. Nah, ini juga masalah haji Ibu, yang belum berangkat Ibu, yang belum mampu, mudah-mudahannya kita bisa berangkat ke Baitullah Ibu. Amin, mudah-mudahan. Kita lanjut Ibu. Ini mengutus seorang rasul Ibu ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Nah, jadi Allah itu memberikan kita peringatan Ibu. Bukankah kami sudah memanjangkan umur kalian, kata Allah Ibu. Udah dipanjangkan umur, masa tidak mau beribadah begitu. Udah dipanjangkan umur kita, masa kita tidak mau sholat? Udah dipanjangkan umur, masa hati kita semakin keras? Maka itu orang-orang yang menyesal nanti. Waja'akumun nadhir. Jadi di akhirat nanti Ibu, tidak ada alasan kita untuk tapi nggak ada tapi. Karena sudah turun seorang rasul yang memberikan kita peringatan. Maka peringatan itulah yang kita pegang. Sampai saat ini Ibu kan, alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa melakukan istiqomah. Kita istiqomah kajian setiap pekannya. Minimal Ibu ya. Kalau ada yang sepekan itu 2 kali, alhamdulillah. Ada yang 3 kali, alhamdulillah. Daripada tidak sama sekali. Ini bakal ditanya nanti Ibu. Bakal ditanya kesehatan kita ini kita gunakan untuk apa? Bakal ditanya nanti di akhirat. Gitu Ibu ya. Tidur udah celaka itu Ibu ya. Tidur terusnya main HP terus, masya Allah. Innalillah itu Ibu ya. Innalillah. Nah, kita lanjut Ibu. Nabi Ibrahim berkata, saya berserah diri kepada Allah. Memang harus kita berserah diri Ibu. Apapun yang terjadi ya sudah, serahin pokoknya mah gitu. Apapun yang terjadi dalam diri kita, kalau orang yang beriman pasti mengatakan, oke, ini yang terbaik bagi saya. Kita berdoa misalnya Ibu ya, kita berdoa. Kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kalau misalkan doa kita belum dikabulkan, apa yang kita ucapkan? Innalillah. Tetap kita baca alhamdulillah.
Karena bisa jadi yang kita doakan ini menurut Allah, Ibu, tidak baik buat kita. Nggak baik buat kita. Bisa jadi ketika kita misalkan minta ini banyak, semua dikabulkan oleh Allah. Tapi karena doa kita itu dikabulkan oleh Allah, itu membuat kita semakin jauh. Makanya itu nggak baik buat kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang lebih tahu apa kebutuhan kita. Maka tugas kita udah berdoa, Ibu, berdoa aslim. Bu ya, udah kita berserah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi, sudah berserah diri gitu, ya. Apapun pokoknya, Ibu. Misal kemarin kita ada rencana mau ini, mau itu, enggak jadi, ya sudah, terima saja. Alhamdulillah, enggak jadi. Kan bisa jadi kalau kita berangkat misal ya, mobilnya kecelakaan, gitu. Kan banyak kisah-kisah, Ibu, kisah nyata. Dia ketinggalan pesawat, terlambat, macet di jalan ini, dia ngadu terus, aduh macet, saya bakal terlambat. Udah nyampe ke bandara, bener, ternyata pesawatnya sudah landas, Ibu ya. Akhirnya beberapa menit kemudian dapat berita, pesawat itu jatuh. Apa yang dia katakan? Alhamdulillah, untung tadi di jalan teh macet. Nah gitu, Ibu. Macet bukan berarti tidak baik buat kita. Bisa jadi itu juga baik buat kita, Ibu. Ya, maka kita harus tetap berpositif. Ya, harus berpikiran positif kepada Allah. Sebab ketika kita berpikir negatif, maka yang datang akan negatif. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Saya ini bagaimana prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Fa in khairun fa khair. Ketika seorang hamba itu berpikiran baik, berprasangka baik, maka yang akan datang adalah baik. Fa in syarrun fa syarr. Ketika seorang hamba dia berpikiran buruk, maka yang akan terjadi adalah buruk. Nah, sudah, kita berpikiran baik saja, gitu, Ibu ya. Nah, kita lanjut. Ini wasiat seorang ayah kepada anaknya. Maka yang kita baca ini adalah bagaimana mendidik anak. Bagaimana mendidik anak. Jadi orang tua ini berwasiat, selalu berwasiat kepada anaknya. Wahai anakku, wahai Ananda, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, gitu, Ibu. Maka alhamdulillah kita mah dapat hidayah. Paling besarnya hidayah itu adalah kita diberikan hidayah di atas Al-Quran dan Sunnah sebagai umat Islam. Itu, Ibu. Maka alhamdulillah, sebanyak apapun amalan kita, tapi kalau kita murtad, Ibu ya, kalau kita keluar dari Islam, sudah sia-sia, Ibu. Sia-sia. Sebanyak apapun amalan kita, sebaik apapun kita, kalau kita meninggal tidak dalam keadaan muslim, maka sia-sia. Neraka, kekal di neraka, kekal dia di neraka. Maka kita harus senantiasa mewasiatkan anak kita, ya. Panggil anak kita, jangan meninggal, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Kan ada juga nanti di halaman-halaman selanjutnya, Ibu. Nanti kalau saya meninggal, kata orang tuanya, kata Nabi, apa yang kamu sembah setelahku? Kan begitu. Apa yang kalian sembah? Khawatir orang-orang dahulu mah, Ibu, apa yang disembah. Tapi karena sekarang banyak fitnah, apa anak-anak saya makan teh kalau saya meninggal? Fitnah dunia itu begitu. Banyak kita teh khawatir. Padahal kalau kita beriman benar-benar meyakini yang tadi, yang taslim, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang hidup di muka bumi ini sudah ditanggung rezekinya oleh Allah, sudah ditanggung yang hidup di muka bumi. Tapi kita sudah baca ayat, tapi terkadang kita lupa dengan ayat ini. Ketika misalkan ada di antara kita udah 65 tahun misalnya, Bu, masih aja sibuk ngurusin anaknya yang sudah menikah. Padahal anak sudah punya kehidupan sendiri, pun juga rezekinya. Jadi kita jangan khawatir. Yang harusnya kita khawatirkan adalah, cukup nggak ibadah saya ini? Cukup nggak didikan saya kepada anak saya? Kan belum tentu kita bisa mendidik anak, Ibu. Kan itu jadi pertanyaan yang besar nanti di akhirat. Ketika seorang anak yang menjadi ujian buat kita. Kan banyak,
orang tua yang soleh terkadang anaknya jadi ujian buat dia, ibu. Nah ini yang harus kita pikirkan, bukan masalah uangnya. Uang kan perlu di dunia, tapi karena itu fitnah, itu yang selalu membuat kita khawatir. Aduh, si ini anak kedua belum punya kerjaan, sementara saya sakit-sakitan, nanti dia kerja apa? Itu yang kita pikirkan. Padahal selamat nggak anak saya nanti di akhirat? Bisa nggak dia pegang tangan saya nanti di depan pintu surga? Begitu. Maka kita didik anak kita dengan baik. Kita didik. Nggak ada kata-kata terlambat. Walaupun anak kita sudah menikah, misal kita punya cucu inilah kita didik dengan baik. Mulai dari kecilnya kita bangun karakternya supaya dia bisa mengantarkan kita ke surga. Nah gitu ya. Walaupun ibu ya, nah kita terlena ibu, betul. Saking sayangnya kita kepada anak, udah kasih aja HP ibu. Supaya apa anaknya? Supaya diem. Udahlah, gandeng misalkannya bahasa Inggrisnya ibu ya, gandeng gitu. Udah HP kalau udah kan kita nggak kontrol apa yang dia tonton. Itulah musibah buat kita sekarang. Masalah kecil jadi besar jadinya. Akhirnya jadi apa? Jadi karakter dia. Akhirnya dia nggak mau buka murotal, Bu. Nggak mau buka murotal. Apa yang dia buka? TikTok. Apa yang dia buka? Joget-jogetan. Kan gitu. Akhirnya apa? Kita sebagai orang tua sudah nabung dosa jariah. Kan kalau anak kecil mah belum dapat dosa, ibu. Kita yang menanggungnya. Nah, kita masih ada kewajiban kita untuk mendidik mereka. Maka kita tidak usah khawatir masalah rezekinya, ibu. Kita harusnya khawatir apakah anak saya selamat dan saya bisa dibawa ke surga. Itu intinya, mah ibu. Pan hidup 60 tahun, pan. Wa kullu syai'in hasadu wa hasadu ummati baina 60 wa 70. 70 tahun sampai 60 sampai 70 tahun ibu. Segala sesuatu ini. Makanya ada di antara di sini kita ada 60 tahun, masih alhamdulillah masih hidup. Perbanyak sebentar lagi itu. Tidak menutup kemungkinan, ibu. Yang umur 33 tahun ini juga besok bisa jadi mati. Tapi Rasulullah bersabda, rata-rata malaikat maut itu panen, maksudnya mencabut nyawa anak seorang hamba ini antara umur 60 tahun. Berapa orang di sini 60 tahun? Rada-rada tuh kan kelihatan ya ada. Tapi tidak menutup kemungkinan ibu ya, yang 33 tahun ini juga pasti besok belum tentu hidup. Nanti setelah sholat maghrib misalkan mati, jadi ibu masih hidup, gitu. Itu alhamdulillah ibu. Nah maka dengan umur yang sekian ini, ibu kita manfaatkan dengan baik, gitu. Itu ibu ya. Kita lanjut sekarang. Yang baru dijelasin ibu, Nabi Ya'qub ya, Nabi Ya'qub ini khawatir. Nanti ketika beliau meninggal, beliau mengatakan apa? Apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Apakah kamu menyembah sesuai yang aku sembah atau sudah keluar dari apa yang aku sembah? Ini yang dikhawatirkan Nabi. Nabi khawatirkan tentang ini. Anak Nabi loh, Bu. Kan anak Nabi. Masa si anak Nabi enggak nyembah ini, enggak nyembah Allah? Kan bisa jadi. Nabi Ibrahim bapaknya tuh kan gitu. Makanya Nabi Ya'qub ini Masya Allah. Kita manusia biasa ibu ya, tidak ada nama kita di Al-Quran. Belum ada jaminan untuk kita masuk surga. Tapi karena fitnahnya dunia, kita khawatir anak saya nanti kerja apa ya. Nah gitu ibu. Kita rubah sekarang yang itu. Makan apa? Dan memang segitulah rezekinya, cukup. Hari ini misalnya ibu ya, kita dapat 1 gelas saja beras satu gelas. Itulah rezeki yang terbaik buat kita. Maka sampai saat ini aja ada umur yang 60 tahun masih aja repot ya. Galau mikiran begitu ke anak apa? Masih belum, berarti belum keyakinan kita kepada Allah masih belum benar-benar yakin. Belum benar-benar yakin. Maka kita harus yakin apa? Orang fajir, ibu, orang fajir, orang munafik, orang yang selalu berbuat kemaksiatan diberikan rezeki oleh Allah. Bagaimana dengan kita? 5 kali ibu kita sholat sehari semalam, sujud. Ini kening kita tuh sujud. Masa Allah nggak kasih rezeki? Gitu cara kita berpikirnya.
Ketika kita dapat rezeki tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kembali ke Al-Quran. Itulah rezeki yang terbaik hari itu. Beres ibu, agama mah beres ibu ya. Maka kalau sikap kita demikian, insya Allah akan nyaman di hati kita, ibu ya. Nah, kita lanjut sekarang. Anak yang soleh pasti mengikuti arahan yang baik. Ibu. Apa kata beliau? Nah, sebagai anak ini, saya akan menyembah apa yang disembah Ibrahim, apa yang disembah Ismail, apa yang disembah Ishak, gitu ibu. Maka kalau misalkan ada di antara anak-anak kita, ujang misalnya, sholat, nanti itu produk dari kita. Jangan nyalain anak dulu ibu, produk dari kita. Maka dari kecil itu kita harus biasakan. Sudah azan, waktunya kita sholat. Pasti kalau dari kecil kita seperti itu, anak juga bakal jadi karakter nanti kebiasaan dia. Karena ini juga sudah dipraktikkan sama beberapa orang ibu. Termasuk misalkan Umar ibu ya, Umar. Kalau sudah komat, ayah sudah komat, ayo langsung. Kalau misalkan ada tugas dari sekolah ibu ya, ngetik dulu. Oke bentar ya anaknya, udah azan misal, udah azan. Ayah ayo sudah azan kita sholat. Sebentar lagi ya nak, sebentar lagi ayah kerja dulu. Kata ayah kalau azan langsung sholat. Coba kita disindir sama anak kecil coba. Kata ayah kalau azan kita sholat. Kok ayah kerja terus? Nah, anak saya kayak gitu ibu. Langsung ditutup laptop, berangkat langsung ibu. Nah, kalau saya tunda-tunda, besok dia akan nunda-nunda juga. Maka ketika ayo udah azan, sebentar ya ayah, bentar lagi nonton. Pasti ngomong begitu anak-anak mah. Maka anak itu fotokopian kita. Ketika disuruh sholat, kalau nanti dulu, ya sudah itu produk kita. Makanya kita belum mampu ini, kita sekolahkan dia. Nih itu ibu, nggak harus kita ibu. Kita misalkan belum mampu, sekolahkan anak, sekolah yang benar. Gitu. Nih ibu ya, mudah-mudahan ya anak cucu kita bisa mengantarkan kita ke surga bareng-bareng. Ya. Bayangin coba ibu, kita bayangin sekeluarga besar coba bareng di surga teh. Coba kalau pisah, ada yang pisah. Nah, bisa jadi kan yang di nauzubillah ibu, yang di neraka ini nganter kita, ngejemput kita juga ke neraka. Dia dulu orang tua saya nggak pernah diajarin. Saya dibiarin main HP berjam-jam gitu. Akhirnya saya senang main HP, nggak senang jadinya ke masjid katanya. Akhirnya apa ditanya, bener? Ternyata benar, udah ketarik kitanya. Nauzubillah ibu ya. Jangan sampai. Maka semua itu adalah ujian ibu. Anak ujian, harta ujian, keluarga ujian, suami ujian. Namanya juga hidup pasti diuji. Korupsi ujian ibu ya. Posisi juga ujian. Misal kita jadi RT, RW, lurah, ujian ibu. Ujian. Paling 5 tahun ibu ya, paling lama mungkin ya. Ada 10 tahun ibu ya. 10 tahun ada. 2 periode, kalau 2 periode 10 tahun. Ya sudah sampai sana aja kok. Jadi kita tidak perlu terlalu berbangga-bangga misalkannya, Masya Allah. Pejabat kecil. Presiden 10 tahun ya. Iya. Udah itu beres kan, gak jadi presiden lagi. Makanya kalau misalkan kita berprinsip ini adalah beban yang berat buat saya, maka berat kitanya ibu, berat kita melakukan. Nah, itu ujian buat kita ibu. Coba 200 misalkan kepala ini ibu, kepala rumah tangga, 3 misalkan kita zolimi, itu akan diadili nanti di akhirat. Berapa orang misalkan RT 4 ini, RT 2 berapa kepala? 60 ya. 60 kakak. 60 kakak. 10 saja 10 kakak kita zolimi. Bahkan 1 yang kita zolimi itu ibu sebagai pemimpin diminta dituntut nanti di akhirat teh. Ya Allah katanya nanti benar ibu bakal dituntut. Ya Allah dulu 59 orang mah dibagikan rata, saya doang enggak. Dituntut nanti di akhirat. Bisa jadi di dunia ditutupin ibu. Di dunia ditutupin. Aman. Manusia kan dia terbatas ibu. Kemampuannya itu terbatas. Mangga. Iya? Terbatas ibu, manusia mah bisa ibu. Termasuk juga kita di antara di sini. Ini lagi banyak orang nih bu ya, lagi banyak.
Kan kita seperti malaikat, seakan-akan nggak ada dosa. Nah, ketika kita ngebahas satu orang misalkan buat kesalahan, rame, lupa dengan diri kita, padahal kita juga punya banyak dosa. Nah, itulah manusia seperti itu. Makanya ya banyak istighfar, Ibu ya. Setiap hari dia pasti ngelakuin dosa ya. Setiap hari. Maka kualitas keimanan orang lihat ketika dia sendiri. Lihat bagaimana ucapannya. Lihat bagaimana kelakuan sehari-hari. Itulah tingkat keimanan seseorang. Jadi di sanalah kita tahu juga sifat sholat seseorang. Sifat sholat seseorang. Sholat ini Masya Allah Ibu luar biasa. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tidak ada alasan. Gimana pun kondisinya kecuali haid. Betul. Mantap ya. Mohon. Kecuali orang haid. Contoh ini Bu ya. Kita nggak haid misalnya Bu Haji ya. Nih Bu. Saya kasih contoh sedikit. Nah, ini mikrofon. Anggap aja ini kan sholat itu tiangnya agama Ibu ya. Tiangnya agama. Ini tiang. Kalau misalkan kita tidak puasa karena ada uzur, lepas puasa, kan nanti kita bayar fidyah. Masih bisa kepegangkan mic ini. Anggap mic ini tiangnya agama. Zakat kita nggak bayar zakat Ibu. Kita nggak bayar zakat karena tidak mampu. Maka kita berhak untuk tidak bayar zakat. Tidak ada kewajiban buat kita. Apalagi satu haji Ibu ya, haji. Kita nggak berhaji, boleh nggak berhaji untuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau orang mampu, wajib dia berhaji. Nah, maka masih bisa dilepas. Sholat kita lepas. Bisa nggak tiang ini? Bisa nggak mic ini sekarang saya pegang? Nggak bisa, susah Ibu. Itulah tiang agama. Sholat adalah tiangnya agama. Maka kalau ada di antara kita di sini tidak sholat, kita sudah berkontribusi untuk merusak agama Allah. Yang lain mah bisa Ibu, bisa uzur yang lain mah. Ada toleransi, ada toleransi. Ibu misalkan nggak bayar zakat karena apa? Karena tidak ada. Nah, misalkan kita nggak mampu berhaji, kita nggak mampu. Puasa boleh enggak? Untuk orang yang sakit nanti kan diganti bayar fidyah. Sholat, nah, makanya sholat tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kalau tidak bisa berdiri gimana? Duduk sholat. Syariat kita Ibu memudahkan, mudah. Tapi banyak orang yang meninggalkan sholat. Nggak bisa duduk gimana? Berbaring Mbak Ibu. Nggak bisa berbaring ngadap ke atas misalnya Bu. Misalkan ini teh sakit, kalau nggak bisa berbaring. Bisanya miring ke kanan. Bisa nggak sholat miring ke kanan? Bisa Ibu. Bisa. Allahu Akbar. Itulah syariat kita. Nggak enakan. Mending nggak sholat. Itu justru yang berbahaya. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita. Bagaimanapun kondisi kita harus sholat. Kita misalkan nggak bisa ngadep ke atas Ibu karena ini sakit. Nggak bisa berbaring ke kanan karena ini sakit. Bisanya ke kiri doang misal. Ke kiri doang. Kita sholat ngadep kiri. Kita sholat. Nah gitu. Misal kita nggak bisa ngegerakin tangan kita Ibu. Ya, nggak bisa ngegerakin tangan. Bisanya berbaring. Ibu berkedip sudah selesai. Allahu Akbar. Ibu baca. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Lihat bagaimana banyaknya para ulama Ibu. Banyak para ulama yang mengatakan orang yang tidak sholat kafir. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Nah, saya lebih condong ke pendapat Imam Syafi'i. Kalau dia malas, dia tetap mendapatkan dosa besar. Maka amalan-amalannya tidak diterima. Karena ini sholat ini yang pertama. Gitu. Tapi bagaimana kalau dia berkeyakinan? Yakin sholat mah bukan perintah, bukan kewajiban. Maka dia kafir. Gitu ya. Maka ada di antara kita misalkan di sini Ibu ya, ada suami yang belum sholat, kita pelan-pelan kita doakan. Kalau Ibu sudah mendoakan, Ibu sudah berusaha, ayo sholat Pak, sholat. Insya Allah kita nggak ditanya nanti di akhirat. Tapi kalau kita diem doang, nah dua-duanya nanti. Kan gitu ya, kekal. Karena anak-anak kita kalau di masjid ya sebelum koma, kan mereka ini dulu sholawatan, taroka tahu gitu. Nah, alhamdulillah ya. Sebenarnya jadi peringatan buat kita itu Ibu, jadi peringatan buat kita. Ibu ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak meninggalkan sholat.
Kalau kesiangan, apakah itu alasan kita untuk meninggalkan sholat? Contoh ibu sholat subuh, ibu bangun jam 7. Tapi banyak yang nggak sholat ibu. Banyak nggak sholat, kelewat wenya jam 7, akhirnya sholat zuhur doang, subuhnya mana? Kan tadi ketiduran katanya. Padahal sholatlah pada saat itu ketika kita bangun jam 7. Tapi jangan disengaja ibu, jangan disengaja. Kata Pak Ustadz juga kan jam 7 boleh. Itu bagi orang yang memang benar-benar capek, misalnya ibu ya kerja keras misalkan malam harinya, dan dia tidak sengaja, ternyata bangun jam 7. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia bangun. Hanya langsung sholat. Jangan sampai itu alasan kita untuk meninggalkan sholat. Paham ya? Insya Allah. Kita lanjut sekarang. Maka semua amalan kita ini akan dipertanggungjawabkan. Semua amalan kita akan dipertanggungjawabkan. Sedikit keburukan yang kita lakukan, maka di akhirat kelihatan atau tidak? Kelihatan semuanya ibu, semuanya. Sedikit misalkan kebaikan yang kita lakukan, ada nggak harganya di akhirat? Ada harganya di akhirat. Maka kita tidak boleh berputus asa ibu. Aduh saya mah sedekah saya mah sedikit. Bisa jadi sedekah kita sedikit, tapi lisan kita bisa kita jaga. Aduh si bapak itu mah, si ibu ini Bu Haji mah bisa gini sedekah banyak-banyak, saya mah enggak. Andaikan ibu ya, kita cemburu. Bisa jadi ibu juga banyak pahalanya dari segi menjaga lisan. Senyum aja ibu ibadah kan? Senyum itu ibadah. Senyum ya, engkau lemparkan kepada saudaramu, itu adalah ibadah. Sedekah aja ibu, sedekah. Maka kalau kita tidak cukup uang nih untuk sedekah berupa materi, uang, kita senyum aja ibu ke saudara. Assalamualaikum, senyum. Assalamualaikum, senyum. Salaman ibu, assalamualaikum, senyum. Tapi bukan senyum sendiri, tapi beda lagi itu mah. Bu ya, kita senyum. Maka semua orang itu mempunyai kelebihan masing-masing. Semua orang mempunyai kelebihan masing-masing. Kita misalkan nggak bisa sedekah banyak, ibu ya rada gelap. Soalnya ini kan kita share nanti ibu. Ini masuk di YouTube ibu teh nanti, gitu ya. Di share satu-satu teh nanti. Jadi ibu nanti bisa lihat nanti di YouTube nanti teh ibu yang ini. Sampai mana tadi teh? Senyum, sedekah bu. Senyum tuh sedekah ibu. Udah senyum aja. Kita itu punya masing-masing ini kita punya kelebihan ibu. Alhamdulillah ada saudara kita dengan sedekah berupa uang, alhamdulillah ya. Bisa jadi juga ada di antara kita di sini ya, tidak bisa sedekah misalkan sebanyak tetangga kita, tapi kita tahajudnya tiap malam, keren kan? Gitu ibu. Saum Senin Kamis, alhamdulillah. Pokoknya mah kita mah beda-beda, beda-beda. Misal ada saudara kita Senin Kamisnya, alhamdulillah tidak pernah alpa misal kecuali haid. Ya. Terus Senin Kamisnya dilakukan ibu. Kita nggak bisa, tahajud nggak bisa, sholat sunnah juga enggak ya ibu ya. Kita sholat doang. Tapi patuhnya kepada suami luar biasa, itu yang mengantarkan ke dalam surga. Ada orang juga terkadang selalu ngelawan ke suami. Contoh ibu ya, ngelawan kadang ke suami banyak ibu ya. Suka suara tarik ke suami ibu ya. Nggak bisa. Ada di antara saudara kita juga nggak bisa yang melakukan yang demikian. Patuhnya ke suami alhamdulillah. Senin Kamisnya alhamdulillah. Sedekahnya luar biasa. Tahajudnya luar biasa. Ada saudara kita nggak bisa melakukan. Tapi di dalam rumahnya ada anak yatim. Pan beda-beda ibu. Jadi kita nggak bisa langsung menilai orang, mau dia mah nggak ada amalannya, nggak bisa ibu. Ada anak yatim, coba. Buhun, ada wemin dengan plusnya. Bagus, gitu teh bu ya. Ada min plusnya. Jadi maka kita harus fokus kepada apa? Plusnya atau minusnya? Plusnya. Positifnya ibu, fokus kepada yang positif, ibu. Gitu aja ibu ya. Cara kita menyikapi, menyikapi hidup ya seperti itu. Maka kalau ibu nggak mau dapat ujian,
Mati saja. Mati dari dulu, matinya pas lahirnya, Ibu. Apa di akhirat, Masya Allah, besarnya minta ampun, Bu. Apa? Di akhirat jauh lebih besar, Ibu, jauh lebih besar. Anggap aja lah, Ibu, ya, di dunia kan anggaplah 60-70 tahun. Sebenarnya itu kita hidup 1,5 jam doang di dunia. Kekal, Ibu. Maka kalau kita ingat-ingat di akhirat, surga itu, Ibu, ya, biar supaya kita termotivasi. Surga ini, Ibu, nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Tapi di orang yang masuk ke neraka, belum tentu selama-lamanya dia di neraka. Nah, pernah saya ceritakannya ke ibu-ibu juga. Ini seorang hamba, Ibu, ya. Dia sudah diangkat dari neraka, Ibu. Dia sudah gosong ratusan tahun, sudah lama pokoknya dia direndam di neraka. Ketika dia diangkat, dia mengatakan apa? Alhamdulillah ya Allah, inilah nikmat yang paling besar yang Engkau berikan kepadaku, kata si hamba. Nikmat yang paling besar. Baru diangkat dari neraka. Apa katanya? Nikmat yang paling besar. Akhirnya Allah menampakkan dia pohon yang rindang, di bawahnya ada sungai. Si hamba minta, ya Allah, sekiranya Engkau berkenan mengabulkan permintaan saya. Saya mau singgah di pohon tersebut dan saya ingin minum air yang ada di sungai tersebut. Apa kata Allah? Kalau saya kabulkan permintaan kamu ini, ada nggak permintaan yang kau minta lagi? Oh, nggak ada ya Allah, nggak ada. Cukup itu aja ya Allah, katanya. Akhirnya Allah kabulkan doanya. Akhirnya dia singgah di pohon yang rindang itu dan minum air sungainya. Apa kata si hamba? Inilah nikmat yang paling besar yang saya terima, katanya si hamba. Ditampakkan lagi oleh Allah di depan, Ibu, pohon yang lebih bagus daripada yang tadinya. Sungai yang lebih bagus daripada yang tadinya. Apa kata si hamba? Ya Allah, minta si hamba teh, Ibu. Manusia mah nggak pernah merasa cukup. Oh, mau di dunia, Ibu, ya, gitu, Ibu, ya. Akhirnya apa? Apa kata Allah? Nanti kalau saya kabulkan permintaan kamu ini, minta nggak lagi? Minta lagi nggak? Enggak ya Allah, kata si hamba. Enggak, demi Allah, demi zatmu, demi kemuliaanmu, kata si hamba. Akhirnya dikabulkan dia di sana. Dia berteduh di sana, dia minum air sungainya. Apa kata dia? Ditampakkan dia, Bu, alhamdulillah ini nikmatnya paling besar, katanya. Ya, saya nggak akan minta lagi, kata si hamba ini. Akhirnya ditampakkan dia di depan itu pintu surga. Pintu surga. Ya Allah, mohon berkenan untuk mengabulkan permohonan saya, kata si hamba. Saya mau duduk aja di pintu surga, katanya. Saya ingin melihat. Gimana sih enaknya kita duduk di pintu surga oleh Ibu? Akhirnya dikabulkan doa ini. Apa kata Allah? Minta lagi enggak nanti? Enggak, kata si hamba teh. Tuh, coba si hamba mah. Akhirnya dia duduk di pintu surga. Maka terdengar, Ibu, terdengar suara-suara penduduk surga. Akhirnya si orang yang ini, hamba ini, orang yang terakhir ini, Bu, dia terakhir diangkat dari neraka. Nah, akhirnya dia sudah duduk di pintu surga, dia mendengarkan, ya, suara-suara keramaian yang di surga. Si hamba ini minta, ya Allah, kiranya Engkau berkenan untuk mengabulkan permohonan saya. Tolong ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga, katanya. Coba, si hamba dikabulkan oleh Allah. Silahkan masuk, kata Allah. Apa kata si hamba? Ketika si hamba ini sudah masuk, dibuka pintu surga, dia masuk, dia balik lagi. Ya Allah, surga sudah penuh. Gimana, Ibu? Surga sudah penuh. Benar, kata Allah. Benar ya Allah, surga sudah penuh. Coba, engkau mengandai-andai, kata Allah. Dia mengandai-andai sebaik-baiknya dunia, diandai-andaikan. Sudah ya Allah, kata si hamba. Udah mengandai-andai belum yang ini? Sudah berangan-angan belum yang ini? Oh, belum, kata si hamba. Oh, saya berandai-andai lagi, katanya. Dia berangan-angan supaya mendapatkan dunia dan seisinya. Ya, kita dapat Jawa Barat aja, Ibu. Misalkan kita ini satu orang, dia punya tanah seluas Jawa Barat. Gimana enaknya, Bu? Senang luar biasa, Pan. Disuruh mengandai-andai oleh Allah. Sudah ya Allah, kata si hamba ini. Apa kata Allah? Saya kabulkan permintaan kamu. 10 kali lipat luasnya daripada dunia dan seisinya surgamu, kata Allah. Makanya kita jangan berputus asa, Ibu, atas rahmat Allah. Tidak boleh kita langsung menilai seseorang, oh dia mah pasti masuk neraka, oh dia mah pasti nggak boleh, Ibu. Orang yang terakhir saja diangkat, Bu. Orang yang terakhir diangkat dari neraka, terakhir masuk surga. Surganya seluas langit dan bumi, 10 kali lipat. Selagi dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah.
gitu Ibu. Maka mudah-mudahan Ibu ya, kita yang ada di sini, mudah-mudahan kita termasuk menjadi pribadi yang dirindukan surga sehingga kita bisa masuk surga. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. 4 menit lagi, mangga Ibu Haji. Mohon, boleh di luar tema, mangga. Pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki. Nah, ketiga udah punya suami, udah tahu kemudian gitu orang tuanya. Orang tuanya udah pada meninggal orang tuanya. Terus yang yang anak yang pertama sama yang kedua, nggak aku musuhan. Yang saya tanyakan, apakah adiknya yang laki-laki itu ke bawah dosa enggak? Oke, pertanyaannya luar biasa ya. Pertama, kalau ada kejadian seperti ini, nah seharusnya saudara-saudara ini saling mengingatkan dulu. Tapi ketika kita sudah saling mengingatkan, terus diingatkan, maka insya Allah kita tidak ada beban lagi, nggak ada beban lagi. Tapi kalau kita langsung memutuskan sudah saya nggak bakal mau lagi, besok nggak dikasih lagi nggak dinasihatin lagi, besoknya nggak dinasihatin lagi sampai meninggal, masih kita dapat dosa. Mohon. Iya. Tapi alhamdulillah kalau misalkan ada di antara saudaranya Ibu ya selalu mendoakan orang tua yang meninggal ini, tetap nyampai Ibu, nyampai. Bagaimana dengan yang nggak akur ini? Itu urusan dia itu mah. Nah, masing-masing. Yang penting kita sudah kasih nasihat gitu, saling mengingatkan intinya Ibu ya, saling mengingatkan. Kita sudah saling mengingatkan, alhamdulillah. Bagaimana dengan dua orang ini misalkan ya, dua orang ini apakah dia berdosa atas orang tuanya yang meninggal? Kalau dia tidak mendoakan, dia tidak ingat, tetap dia bakal berdosa. Nah, itulah anak yang durhaka. Kita doa Ibu ya, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh Ibu. Makanya anak-anak kita udah meninggal misalnya, selalu mendoakan kita. Lihat Ibu hadis Rasulullah. Ketika seorang hamba dicambuk terus oleh malaikat. Dicambuk, teriak si hamba ini. Sampai kedengeran Ibu, seluruh makhluk mendengarkan. Kecuali manusia. Ya. Kedengeran dicambuk oleh malaikat. Sekali cambuk kedua mau dulu. Hancur ini Ibu, sekali cambuk. Tapi pada saat itu, malaikat yang nyambuk si hamba ini berhenti. Maka si hamba nanya, kenapa engkau berhenti wahai malaikat menyambukku gitu katanya. Apa kata si malaikat ini? Wahai fulan, bagaimana saya terus menyambuk kamu katanya. Sementara anakmu di dunia memohonkan ampun kepadamu. Maka kalau ada kita ini, orang tua kita nih ya, orang tua kita bisa jadi kebanyakan sudah meninggal dunia Ibu ya. Kita istighfar untuk orang tua kita. Astagfirullah li wa lidayya. Kalau belum hafal, ya Allah ampunilah saya dan kedua orang tua saya gitu Ibu. Tidak harus pakai bahasa Arab kalau nggak paham. Pakai bahasa Indonesia yang penting. Maksudnya sama Ibu ya. Ya Allah ampuni saya dan kedua orang tua saya. Setelah sholat, ya Allah ampuni saya dan kedua orang tua saya. Begitu Ibu. Insya Allah maka azab ini ya, orang tua yang kita yang dicambuk bakal diangkat. Enggak bakal jadi dicambuk karena kita sebagai anak selalu mendoakan orang tua kita. Terima kasih ya Bu Haji Mari aktif. Iya. Ada lagi 2 menit lagi berarti.